Selamat malam Sobat Misteri, kita kembali bertemu di Horror Weekend Jak TV. Selama 30 menit ke depan, aku Gusti Gina akan mengajak kalian masuk ke zona Horror Weekend Jak TV. Nah, malam ini aku sudah menyiapkan kisah-kisah dan kasus-kasus misteri paling mencekam bersama My Creepy Haunted Mirror dalam Misteri and Horror Mirror Story. Di dalam tenda itu kita dengar seperti itu banyak sekali wanita sedang bahasa kerennya tuh ngerumpi lah. Mereka sedang berbicara tapi nada suaranya itu nggak jelas gitu, seperti ini. Miu, 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 miu. Kan kalau kuntilanak biasanya cuma hihihi gitu mbak ya. Kalau ini nggak begitu. Dia itu rasanya kalau kita nggak kuat-kuat mental, rasanya pengen pingsan tapi nggak bisa pingsan gitu. Sobat Misteri, di episode kali ini aku telah memiliki beberapa kisah mengejutkan yang terjadi di dunia dan tentunya penuh misteri di dalamnya. Nah, berikut kita saksikan kisah-kisahnya. Yang pertama adalah kisah pendaki hilang di gunung. Sobat Misteri, kisah-kisah hilangnya remaja pendaki di beberapa gunung di Indonesia masih menyimpan misteri bagi masyarakat. Jika dirunut ke belakang, banyak sekali kisah pendaki yang hilang di beberapa gunung di Indonesia. Selain itu, ada pendaki hilang yang selamat, tapi ada juga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Berikut beberapa kisah pendaki hilang yang ada di gunung Indonesia. Yang pertama adalah Indra Lesmana. Dia hilang di Gunung Muro, Kalimantan Tengah. Seorang pendaki bernama Indra Lesmana juga pernah hilang selama 6 hari. Saat itu dia sedang mendaki di Gunung Muro, Kalimantan Tengah pada 31 Mei 2019 lalu. Konon katanya dia hilang lantaran mengikuti suara lonceng. Hal itu diceritakan langsung oleh Indra Lesmana. Cerita bermula saat Indra Lesmana ini ingin mendaki seorang diri. Lalu dia mendakilah sendirian. Nah, dia berencana mendaki pada pagi hari dan turunnya pada sore hari. Namun, dalam perjalanan rupanya Sobat Misteri, Indra Lesmana ini malah tergelincir ke jurang setinggi 5 meter. Indra Lesmana juga akhirnya jatuh ke akar-akar pohon yang rimbun. Dan akhirnya dia memilih untuk turun sekalian dan mengikuti jalur sungai. Nah, pada saat itu Indra Lesmana masih bisa menelepon adiknya dan berkata akan terlambat pulang. Saat sedang ditelepon, tiba-tiba Indra Lesmana dengar suara lonceng dan dia terus mengejar suara lonceng itu yang dia kira dibawa oleh pendaki lain. Namun naasnya, Indra Lesmana tiba di sebuah curug. Saat dia mengecek ponsel, ternyata sudah tidak ada lagi sinyal. Ya, dia mulai sadar bahwa dirinya tersesat. Selama 3 hari tersesat, Indra mencoba mencari jalan pulang. Hal mistis pun dialami Indra. Saat malam hari, dia mendengar suara lelaki tertawa. Pada hari ketiga, dia akhirnya menemukan sebuah pondok. Nah, dia berharap ada pendaki lain yang lewat. Namun hingga hari kelima, tidak ada seorang pun yang lewat. Barulah pada hari ke-6, Indra bertemu dengan seorang pemburu. Selama tersesat 6 hari, Indra kehabisan bekal pada hari kedua. Jadi bisa dibilang sampai hari ke-6 dia tidak ada makanan. Dan selanjutnya dia hanya makan tunas pisang, ya itu pun Sobat Misteri hanya 1 kali. Cerita selanjutnya adalah Alfi, pendaki asal Magelang. Nah, kejadian serupa juga pernah terjadi pada Alfi. Pendaki asal Magelang itu pamit mendaki gunung. Namun dia tuh nggak bilang akan ke Gunung Lawu. Alfi saat itu buru-buru mengemas perlengkapan mendakinya. Lalu segera pamit, Alfi berangkat bersama 6 orang rekannya menuju Gunung Lawu yang terletak di Karanganyar, Jawa Tengah, mengendarai sepeda motor dengan berboncengan. Kepada saudaranya, Alfi sempat memberi kabar kalau ban motornya sempat bocor di daerah Boyolali. Setelah itu, Alfi tidak memberi kabar apapun sampai tengah malam. Tim SAR yang ada di Gunung Lawu juga menelpon memberi kabar jika Alfi telah hilang dan mereka sedang melakukan pencarian. Tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian terhadap Alfi Kurniawan
karena pendaki Gunung Lawu yang hilang pada 31 Desember 2018. Nah, pencarian yang sudah dilakukan selama 23 hari dan melibatkan ratusan relawan tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan tidak ada petunjuk signifikan soal Alfi. Bahkan, lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat terakhir kali Alfi terlihat sudah dilakukan pencarian. Nah, ini termasuk kawasan yang sebelumnya terdapat bau menyengat yang diduga itu ada berkaitan dengan jenazah Alfi. Tapi sayangnya Sobat Misteri, hingga saat ini sampai hari ini hasilnya tetap nihil. Alfi belum ditemukan. Cerita yang ketiga adalah cerita dari Vaikus Samsi, pendaki Gunung Arjuno. Nah, banyak cerita pilu para pendaki gunung. Di antaranya cerita hilang tanpa kembali usai mendaki. Tapi setelah itu dikabarkan sudah meninggal dunia. Vaikus Samsi, pendaki Gunung Arjuno salah satunya. Saat akan mendaki, dia minta izin kepada ibunya nih. Vaikus Samsi bilang kepada ibunya dia akan membuat heboh. Tapi Vaikus Samsi ini nggak menjelaskan detail kata heboh yang dia maksud. Dan ibunya tentu bingung dong apa maksudnya. Dan ternyata Vaikus ini ditemukan meninggal dunia di Gunung Arjuno. Jasad Vaikus Samsi pun ditemukan pendaki. Hal tersebut diungkap keluarga korban setelah 3 bulan kabar duka hilangnya remaja asal Kendang Sari, Surabaya tersebut. Selanjutnya adalah kisah dari Thorik, pendaki Gunung Piramid. Sobat Misteri, kisah ini berawal dari 4 orang siswa SMP termasuk Thorik melakukan pendakian menuju puncak piramid pada sore hari. Nah, setelah turun dari puncak tersebut, 1 orang anggota tidak kunjung turun ke bawah. Kemudian, rekan-rekan korban melaporkan kejadian tersebut. Pendaki dilaporkan hilang atau terjatuh ke dalam jurang Gunung Piramid. Warga pada malam hari melakukan pencarian hingga pagi hari, namun sayang sekali ya tidak ada hasil alias nihil. Keterangan dari sumber lain menyebutkan korban mendaki gunung tersebut dengan 3 temannya. Namun sebelum mencapai puncak, 1 orang teman korban memutuskan untuk turun terlebih dahulu karena kelelahan. Thorik dan 2 temannya tetap memutuskan tetap naik menuju puncak untuk melihat matahari terbenam. Namun belum sampai puncak nih, mereka mengurungkan niat dan memutuskan untuk turun. Saksi melihat 2 orang teman turun dengan berlari sambil memperingatkan jalur di atas itu licin. Ternyata 2 orang korban turun tanpa disertai Thorik. Sesampainya di bawah, kedua teman korban tidak menemukan Thorik. Mereka pun segera melaporkan kejadian tersebut pada warga sekitar dan langsung dilakukanlah pencarian. Dan sayangnya akhirnya si Thorik ini pun ditemukan nih, tapi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Sobat Misteri, setelah yang satu ini aku akan hadirkan kisah misteri lainnya yang gak kalah misterius dan menegangkan. Aku juga akan ngobrol langsung bersama seorang pendaki seputar kisah misteri yang telah dia alami. So, stay with me on Mirror Story.